Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mano pubang gamadama mano seta mano maya manasace pasanena basatiwa karotiwa tatonang sukamawati cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Yang saya muliakan, Bante Jyotidhammo Mahatera, Bante Jayasilo, para ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita menggunakan waktu untuk kembali memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, memperbarui sila, dan juga baru saja mendengar yakni parita-parita pemberkahan, parita-parita perlindungan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini puja baktinya adalah spesial, yang mana ibu bapak yang hadir dengan membawa satu dress code, yakni warna yang cerah. Dan memang kebetulan hari Minggu ini juga berdekatan dengan datangnya Tahun Baru Imlek 2575. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di dalam pergantian tahun yang baru selalu disambut dengan sukacita. Terkhusus Tahun Baru Imlek ini, kalau ibu bapak membaca literatur-literatur berkenaan dengan asal mula Tahun Baru Imlek, di sana banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita baca. Salah satu sumber yang bisa kita temukan, kenapa menyambut Tahun Baru Imlek ini identik dengan 3 hal. Yang pertama adalah petasan, yang kedua adalah lampu yang terang, dan yang ketiga adalah warna merah. Kalau ibu bapak membaca di dalam literatur
yang ada di sana. Dahulu kala, dalam waktu yang sangat lama sekali, diceritakan ada sebuah legenda bahwasanya ada sesosok makhluk yang konon katanya tinggal di dasar laut. Setahun sekali dia muncul ke daratan dan muncul di saat datangnya musim semi. Sebagian masyarakat mengalami ketakutan dengan kedatangan makhluk ini. Menurut legendanya begitu. Masyarakat kalau menjelang datangnya musim semi, masyarakat makan lebih awal, rumah ditutup dan mengungsi. Kenapa? Karena kalau makhluk raksasa ini datang, ini membahayakan. Selain memakan binatang ternak, menurut yang saya baca, makhluk ini juga memakan manusia. Suatu ketika, ada seseorang yang tahu kelemahan dari makhluk ini. Makhluk ini takut dengan 3 hal tadi. Supaya datangnya musim semi itu tidak menakutkan dan makhluk ini tidak datang, maka orang yang sudah punya pengetahuan sebelumnya memberi kabar ke masyarakat, yakni membunyikan hal-hal yang keras. Makanya supaya makhluk ini namanya Nien ini tidak masuk ke perkampungan, dibunyikan petasan. Jadi petasan itu dulu bukan cara untuk pesta pora. Karena sebagian orang berpikir, ya Xinjia bukan buang-buang duit. Tapi sebetulnya cerita awalnya adalah untuk menolak balak. Karena Nien ini takut dengan suara-suara yang keras. Ya, suara-suara yang keras, salah satunya adalah petasan. Selain itu, Nien ini juga takut dengan terang. Dan dia juga takut dengan yang warnanya merah-merah itu. Terus caranya bagaimana? Bukan sendirian. Harus ada kebersamaan. Kalau cuma yang bawa 3 hal tadi satu orang, tidak punya daya. Nyala petasan sendirian. Nyalakan lampion cuma satu sendirian. Warna merah cuma satu sendirian. Niennya enggak takut, wong sendirian. Kenapa niennya itu menjadi takut? Karena masyarakat mengerjakannya dengan kebersamaan. Makhluk mitologi ini memang kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi ada satu hal yang sangat baik sekali. Segala malapetaka, segala hal yang tidak menyenangkan akan menjadi sirna jika kita menghadapinya dengan kebersamaan. Makanya momen Imlek itu adalah momen kebersamaan. Sambung tali rasa. Karena kalau tidak ketemu, tidak nyambung dan tidak ada rasa. Tetapi ketika bertemu, ada tali sambung. Saling mengenal satu yang lain. Ada rasa. Rasa yang sangat bagus adalah rasa kekeluargaan. Makanya ketika menyambut tahun baru ini adalah waktu untuk kumpul bersama keluarga. Hari ini saya pikir yang datang tidak sebanyak ini. Karena biasanya hari pertama orang tua, hari kedua mertua. Hari pertama ke pihak laki-laki, ya orang tua pihak laki-laki, nanti setelahnya ke pihak wanita. Ya, saya tahu bocoran ini, saya sudah melakukan wawancara. Dan ketika malapetaka itu telah selesai, rasa takut menjadi hilang. Nien tidak muncul, rasa takut menjadi hilang. Musim semi disambut dengan sukacita. Makanya dengan baju merah, ya, dengan warna yang terang, dengan kebersamaan,
mengucapkan Kyonghee. Senyen Kuele Wanse Ruji. Ketika sudah sukacita, isinya adalah pengharapan. Selamat tahun baru. Semoga Anda berbahagia. Semoga di tahun ini semua berjalan dengan lancar. Ini adalah sebuah doa. Makin ke sini, Kyonghee udah mulai mikir pegang nih. Ini Kyonghee ke siapa nih ya? Karena kalau sudah mau Kyonghee itu udah mulai ancer-ancer nih. Ke engkoh dulu itu udah kayaknya dia lumayan ini. Awal mulanya adalah menyambut datangnya musim semi. Karena saat itu adalah petani. Negara agraris. Negara agraris itu hidup bergantung dari cocok tanam. Datangnya musim semi adalah masa yang bagus untuk cocok tanam. Karena dia datang, maka disambut dengan harapan-harapan yang baik. Harapan yang baiknya adalah selamat tahun baru, semoga Anda berbahagia. Semoga Anda dalam menjalankan tahun ini semua berjalan dengan lancar. Tercapai apa yang dicita-citakan. Untuk terjemahannya ini saya tidak tahu dari mana, saya hanya baca orang nulis. Karena dari kemarin itu orang WA. Sienen Kuala, selamat tahun baru, semoga berbahagia. Wan si ru si. Oh, semoga tercapai cita-citanya. Pokoknya saya copy paste dari dia dah. Ya. Saya pikir ini kalimat yang bagus. Karena ketika ketemu sudah terdengar. Ingat loh ya. Kalau Anda ketemu terdengar tahu maknanya, itu akan mendidik pikiran kita. Yang kalau kita mendengar tidak ngerti maknanya, tidak ada efeknya. Jadi ketika nanti menyapa satu dengan yang lain, dia mendoakan Anda mendoakan dia. Karena saling mendengar, ya, saya sudah membaca mungkin ada 100 WA yang sudah masuk. Semua mendoakan saya, mengharapkan semoga Bante berbahagia, semoga Bante tercapai yang dicita-citakan. Biasanya itu Bante yang doakan orang loh. Sekarang didoakan, memberi. Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar ini akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan ingat, semua bermula dari pikiran kita. Di tahun yang baru, Anda punya semangat yang baru. Karena kapan hari ada yang komen, Bante, kita tidak merayakan tahun baru. Baju masih lama, tidak ada yang baru. Kita mah sederhana, Bante, tidak kayak orang-orang. Ya itu pilihan. Pilihan karena uangnya terbatas. Yaitu masing-masing. Tapi sebetulnya baju yang baru itu juga menjadi semangat yang baru. Lembaran lama diganti dengan semangat yang baru. Bukan hanya semangat di luar dengan baju warna merah yang terang, tapi juga pikirannya mesti cemerlang. Karena perubahan hidup itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Karena tindakan itu akan mengikuti dari apa yang kita pikirkan. Makanya di dalam tahun baru ini apa yang kita harus tata? Selain ibu bapak menata rumah masing-masing, membersihkan rumah masing-masing, Bante berpesan, jangan lupa bersihkan pikiran. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang masih jauh. Berusahalah yang terbaik saat ini. Apa yang terbaik saat ini? Salah satunya adalah berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Makanya di dalam pengharapan tahun baru itu membuat kita mendengar. Dari mendengar kita berpikir. Makanya setiap tahun, setiap kali disampaikan, semoga Anda berbahagia, semoga semuanya lancar. Kenapa tidak lancar-lancar coba? Karena Anda berhenti hanya pada doa. Doa tidak akan merubah suasana. Doa tidak akan merubah nasib Anda. Yang bisa merubah adalah Anda berpikir dan Anda bertindak. Tanpa berpikir Anda tidak mungkin bertindak. Bertindak tanpa berpikir itu namanya kurang separuh. Berpikir akan mendatangkan bertindak. Setiap orang memberi sapaan dengan kalimat-kalimat yang begitu bagus.
Itu ada, saya baca itu ada lanjutannya tuh. Ada semoga rezekinya lancar, apa pokoknya ada buahnya itu item-itemnya tuh banyak. Yang saya ingat cuma dua. Selamat tahun baru, semoga Anda bahagia, semoga Anda tercapai yang dicita-citakan. Cuma 2 poin itu. Yang rezeki dan lain-lain itu terlalu panjang untuk saya hafalkan. Ya. Tapi yang jelas itu akan menjadi milik Anda kalau Anda menata pikiran Anda. Karena guru Buddha telah menyebut di dalam syair Dhammapada, pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Makanya ketika momen tahun baru itu waktunya untuk merenung. Waktunya untuk berpikir. Tahun yang akan datang akan kita isi apa? Ini kan sudah berganti nih. Ini kan sudah secara tahunnya ini kan sudah naga kayu. Kemarin tikus apa? Oh ya, kelinci apa kemarin? Apa? Nah, nanti buka kalender dah. Setiap pergantian tahun selalu ada ya, sebuah pengharapan berubah. Dan harapannya saya pikir baik. Tapi kenapa ada orang tidak bisa berubah? Karena dia tidak menata pikirannya. Dan ingat ya, dalam momen Imlek ini yang paling ditekankan adalah kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan, pertemanan. Karena banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman tidak mungkin kelaparan. Banyak teman ada yang ngajak jalan-jalan. Makanya kasihan tuh yang tidak punya teman tuh di rumah. Cynthia cuma di rumah. Besok datang lagi, kamu enggak pergi, mau pergi ke rumah siapa Bante? Jadi ini menjadi satu penekanan kepada kita seluruh umat Buddha bahwasanya poin penting adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan persahabatan. Kekeluargaan, kebersamaan ini akan mendatangkan kita pada keberuntungan. Karena hidup ini tidak mungkin kita jalani sendirian. Jadi tidak mungkin hidup ini kita jalani sendirian, itu tidak mungkin. Nanam padi sendiri, giling sendiri, masak sendiri, kelamaan. Semua akan berjalan dengan baik, kenapa ada kebersamaan. Makanya ibu bapak saudara-saudari sekalian, penting sekali untuk merawat yaitu kebersamaan. Penting sekali untuk merawat kekeluargaan, bahkan keluarga itu akan solid, masyarakat itu akan kuat jika di dalamnya ada kebersamaan. Di zaman Sang Buddha, ibu bapak, ini ada dalam satu sutta yang berjudul Mahaparinibbana Sutta. Di situ ada kisah ketika Raja Ajatasattu hendak menyerang suku Waji. Patihnya datang menemui Sang Buddha. Dan Sang Buddha bilang apa? Suku Waji ini tidak bisa dihancurkan. Suku Waji ini sangat kuat. Kenapa suku Waji ini kuat? Karena dia selalu mengadakan pertemuan dengan kebersamaan. Makanya keluarga Anda akan kuat, solid kalau kebersamaannya dijaga. Ya, kebersamaan dijaga. Bagaimana ibu bapak supaya ada kebersamaan? Yang datang merasa senang. Yang sudah pergi ingin datang lagi. Ada dalam salah satu uraian, nanti diingat ya, ini tahun baru ya. 4 hal ini diingat. Apa 4 hal ini yang membawa pada suasana persahabatan? Suasana dalam kebersamaan. Suasana dalam kekeluargaan. Yang pertama adalah berdana. Berdana itu adalah berbagi apa yang kita miliki. Karena ketika kita berbagi, di situ akan ada kedekatan secara emosi. Makanya kalau pelit itu dijauhi orang. Kalau pelit dijauhi orang, kikir juga dijauhi orang. Tetapi orang akan berdekat, orang akan menyambut kita dengan baik. Ya, orang juga mau bersahabat dengan kita. Ya, syarat utamanya adalah yang pertama adalah
hendaknya kita berbagi apa yang kita miliki. Makanya kalau orang mau berbagi, itu banyak teman. Orang yang berbagi itu, kalaupun sulit, ada yang membantu. Ya, kenapa? Karena dia tidak kikir, tidak pelit. Kalau yang susah orang kikir, yang susah orang pelit, apa yang terjadi? Siapa yang mau bantu? Paling orang ngomong, ya rasain lah. Biar dipikir, hidup ini tidak sendirian. Ya, makanya di dalam tali sambung rasa itu, ya harus ada yakni tindakan memberi. Dan ini sudah Anda tunjukkan. Ya, Anda tunjukkan. Di rumah sudah buka meja enggak? Mejanya dibuka enggak? Meja di rumah dibuka enggak? Oh, ada isinya enggak? Ada isinya, ada nastar, ada kue lapis, ya kan? Oh, supaya apa? Ya itu suasana persahabatan. Ya, ayo silakan dicicipi dulu, dicicipi dulu. Ya, dicicipi dulu. Ini apa? Membuat tali rasa, berbagi. Ya, nanti anak kecil dikasih angpau, anak kecil dikasih angpau. Yang dikasih anaknya yang senang siapa? Yang dikasih anaknya yang senang siapa? Berefek pada orang tuanya. Ya, orang tuanya jadi senang. Suasana juga hubungan antara satu dengan yang lain juga makin akrab. Anaknya dikasih, oh dia kok peduli ya dengan anak saya ya. Tuh. Kekeluargaan, kebersamaan. Ini membuat suasana jadi bersahabat. Jadi nanti dalam menjalankan tahun ini ya jangan sampai kita kikir. Ya jangan sampai kita pelit. Ya sebisa mungkin ya ada apa yang kita miliki ya jangan lupa berbagi. Itu yang pertama, yaitu praktek tentang berbagi. Yang kedua, ini penting. Dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan, yang kedua adalah piawaca. Piawaca itu adalah membiasakan berbicara yang menyenangkan. Orang akan datang dan betah dengan kita kalau ngomong kita juga menyenangkan. Dan Bante berpesan, ini memang suasana dalam tahun-tahun kampanye. Jangan terlalu banyak ikut berdebat. Biarlah yang berdebat hanya capres dan cawapres. Ya. Karena kalau Anda ikut berdebat, nanti takutnya kekeluargaan ini bisa kurang harmoni. Makanya salah satu hal yang kedua ini, berbicaralah yang menyenangkan dan hindari di masyarakat yang berbau perdebatan. Ini dihindari. Siapa yang suka berdebat, tolong dipikir ulang. Karena Anda hidup bukan hanya hari ini, tetapi untuk yang akan datang. Harus ngalahkan ego. Ya, kapan hari saya ditanya orang, Bante, kenapa ini kok banyak cekcok? Saya bilang, karena pada banyak pendapat, saya bilang. Dan memaksa pendapat. Saya punya pendapat dan harus ikut pendapat saya. Apa yang terjadi? Tidak menyenangkan. Sudah beda pendapat, ditambah lagi beda pendapatan lagi. Waduh, diomongkan. Makanya waktu kumpul-kumpul begini, sinciaan nih, hindarilah perbedaan pendapat dan hindarilah perbedaan pendapatan. Nanti ndak akur nih, ya. Jadi, aduh, saya males di sana, Bante. Soalnya malah ngomongin tentang apa yang didapat. Kan kita datang untuk sukacita, Bante. Kenapa kita mesti berdebat? Kenapa kita mesti membahas pendapatan? Dia cuma tanya, ndak bantu. Giliran pinjam 100, banyak alasan. Maka yang kedua ini, Ibu Bapak, berbicaralah yang menyenangkan. Bante berpesan, hindarilah perdebatan. Dalam keluarga juga begitu. Suami istri memang punya pendapat, tapi juga harus dipikir ulang. Jangan terlalu aku. Kalau aku terlalu besar, nanti mengecilkan yang lain. Yang kecil menjadi tertindas, yang tidak mampu menjadi tertekan. Dan suasana menjadi tidak menyenangkan. Bukannya bertambah sahabat, tetapi sahabatnya justru berkurang. Ucapan ini mesti hati-hati, ibu-ibu.
Duduk manis, jangan ngomongin orang lain. Ya, ya ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak lain ceritanya. Ya. Ibu-ibu, ya, duduk manis, ya ngomonglah yang manis-manis. Kan sudah sinciaan, duduk manis, dikasih suguhan yang manis juga. Ngomongnya juga mesti yang manis. Suasana juga menjadi harmonis. Maka berbicara ini penting untuk diperhatikan. Ya, jangan kemudian asal berbicara tidak pakai mikir. Kita butuh sahabat. Kan tadi saya bilang, gongsi facai, apa artinya tuh? Bukan tahun baru loh ya. Gongsi facai supaya banyak rezeki dan makmur. Anda bisa banyak rezeki makmur itu ya karena punya teman. Anda dagang perlu orang pembeli kok. Betul kan ya? Anda dagang perlu pembeli. Anda jualan apapun perlu orang lain. Anda buat apapun juga perlu orang lain. Termasuk Bante juga perlu orang lain. Bante ceramah perlu pendengar. Kalau Bante ceramah tidak ada yang dengerin, Bante kelihatannya kurang obatnya. Ya kan kita perlu orang. Ya, jadi yang kedua ini berbicara yang menyenangkan. Ya, jadi kalau ngomong hati-hati, hati-hati. Ya kadang-kadang ini lupa gitu loh. Ini mengingatkan kepada kita, tahun ini masih panjang. Kita harus pikir baik-baik. Selain kita berbagi, yang kedua adalah berbicaralah yang menyenangkan. Ya, latihan berbicara menyenangkan, hindarilah perdebatan. Ya, perdebatan. Ya, ada yang beda ini, beda itu wajar, tidak usah didebatkan. Ya, tidak usah didebatkan. Kemudian yang ketiga, atacarya. Atacarya ini adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Artinya apa? Mau tolong menolong, membantu. Kalau ada temannya yang kesulitan, dibantu. Yang merasa sudah kecukupan, bantulah. Kan kita ingat hukum karma. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita petik. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita petik. Perilaku menolong, atacarya, membantu. Ini juga perlu. Makanya semangat kekeluargaan. Banyak yang membantu. Atacarya, bantulah. Tapi kenapa orang tidak mau membantu? Satu, mungkin omongannya tidak menyenangkan. Kenapa orang tidak mau membantu? Mungkin dia kikir. Tapi kalau ketiga-tiganya ini ada. Dia punya kemurahan hati, ngomongnya menyenangkan, dia suka membantu, temannya akan banyak. Di sana teman, di situ teman. Dia pergi, dia nanti kedatangannya. Jangan lupa ya, nanti datang lagi. Bukan yang baru datang, kapan pulang? Kapan pulang? Enggak, yang pergi di nanti kapan datang lagi. Ya, meskipun sudah Kyong-hee mau pulang gitu ya. Jangan lupa ya, meskipun sudah tidak Imlek, jangan lupa ya nanti main lagi ke rumah. Ya jangan lupa main ke rumah. Kenapa? Mungkin 3 hal itu sudah ada pada dia. Dia tidak kikir, dia berbicaranya menyenangkan, dia juga suka membantu. Makanya dia banyak sahabat. Dan yang keempat, samanatata. Ini adalah sikap batin. Yaitu berusaha untuk tenang dan tidak sombong. Berusaha untuk tenang dan tidak sombong. Kalaupun ada lebih, ya disyukuri. Tidak usah dicerita-ceritakan. Ya, karena tidak semua orang itu senang dengan melihat keberhasilan kita. Ya, makanya kita diingatkan supaya kita punya teman yang banyak. Hindarilah yaitu kesombongan. Ya, sombong itu membanding-bandingkan. Ya, baru duduk, tidak mau kalah dengan sebelahnya. Kamu punya cincin ya? Tipis amat, ini loh gede nih. Kadang-kadang kan ngomong gitu tuh. Lihatin gitu. Apa? Itu sebenarnya dia mau memuji atau mau merendahkan, kita tidak tahu loh. Tapi tolong hindari yang keempat ini. Ya, sebisa mungkin menjaga, jangan sombong dan tetap tenang. Duduk dengan tenang. Tidak usah sombong. Ya, tidak usah sombong. Karena orang sombong itu tidak disukai orang. Ya, tidak disukai orang. Kalau 4 hal ini Anda miliki, Anda gemar memberi, tidak kikir, berbicaranya juga menyenangkan, suka membantu, ya, tidak ada udang di balik batu, benar-benar tulus, ya, dan tidak sombong.
ini akan menciptakan suasana yang harmoni. Dan ini mesti diingat, ya. Meskipun Anda dikatakan tahun ini kurang beruntung, kalau 4 hal ini selalu Anda bawa, maka tahun ini menjadi tahun yang beruntung bagi Anda. Kenapa Anda dijauhi orang? Mungkin Anda tidak bisa jaga ucapan Anda. Kenapa Anda dijauhi orang? Karena waktu Anda ditolong, giliran waktunya dibutuhkan, Anda tidak muncul. Ingat loh ya, kalau 4 hal ini ada, kita bisa mengisi tahun ini dengan kebaikan. Dan ini bermula dari mana, Bante? Dari pikiran. Katanya pengen makmur, pengen banyak rezeki, kan mesti menanam. Setelah berpikir, melakukan, pasti akan ada perubahan. Apa yang kita pikirkan setelah kita renungkan dan itu kita lakukan, ini akan berdampak pada kenyataan. Kalau 4 hal ini bisa Anda jalankan, kehidupan Anda pasti lebih baik. Kalau tidak penting, diam aja. Ini perlu diingat-ingat. Ini kadang-kadang kan jadi malapetaka nih. Niat hati cerita, tapi dicerita-ceritakan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi 4 hal ini kalau kita jalankan, suasana kekeluargaan itu ada. Harmoni. Yang belum punya teman, temannya akan ada. Yang sudah punya teman, temannya akan bertahan. Satu teman rasanya kurang. 1000 teman rasanya kurang. Satu musuh rasanya kelebihan. Bukan satu musuh rasanya cukup dia saja ya. Ya bukan. Satu musuh rasanya kelebihan. Jadi kalau 4 hal ini kita renungkan baik-baik. Ya saya mesti berbagi baik. Makanya baik kepada siapa yang terdekat dulu. Orang tua, mertua mesti baik. Orang tua, mertua jangan lupa. Orang tua dan mertua itu ada menantu mesti baik juga. Ya, kapan hari saya disindir orang, Bante kurang 1 kata. Bante hanya bilang berbuat baik sama orang tua dan mertua. Menantu tidak disebut. Ya, mesti baik dengan yang dekat. Karena kita hidup dengan yang dekat. Ya, hidup yang dekat. Ya, makanya kalau 4 ini kita miliki, ya suasana kekeluargaan itu muncul. Baju merah akan merasa terang dan akhirnya keluar angpo merah juga. Ya kenapa? Kekeluargaan. Ingat, banyak teman, banyak rezeki. Ya, banyak teman, banyak rezeki. Karena kita hidup tidak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Ya, tidak panjang. Dan sedikit bocoran dari pengurus. Ada disiapkan persiapan. Ya, nanti ada souvenir sedikit. Ya, sebagai satu pengingatan pertanda. Supaya ya diingat-ingat. Tali sambung rasa ada. Ya, supaya ya hal-hal baik ya selalu berkembang. Bante mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini keberkahan menyertai Anda. Semoga Anda senantiasa berbahagia. Tercapai apa yang dicita-citakan. Gong si face, sin yin kuala, wan anrun i. Sawa? Wan surui. Salah ngapalinya tadi. Ya, salah ngapalinya tadi. Ya, semoga keberkahan menyertai Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Selama 1 tahun ini kita gunakan Pusdiklat Buddhis ini dengan baik mungkin untuk berlatih. Ingat, awal bulan Maret ada meditasi. Jangan lupa nih. Ya, semoga keberkahan menyertai kita semua. Sabbe sata bawantu sukitata.